Mobil butut. Lo pertama kali gue ajakin kolek. Diculik. Diculik. Itu di PRJ tahun lalu. Jadi udah setahun ya? Setahun. Sebenarnya. Tahun lalu gue ngajakin skoran. Waktu itu gue bingung, si Mas Ana kan nggak ada tuh, dia mudik. Gue mau ngajak siapa ya? Pikiran, udah skoran dah. Gue ngajak skoran dan berhasil. Dia mengajak orang yang salah. tapi bener hasilnya ntar lo bisa lihat di video Antartik featuring skoran. Ada, ntar gue masukin linknya di sini nih. Oke. Perasaan lo gimana waktu itu, Mang? Gua culik main di PRJ. Aing awalnya ruas aing Sunda aja tenan naon meureun ya. Tenan naon? Jadi awalnya gua lagi ya biasa lagi nongkrong, lagi nyantai. Tiba-tiba selfie WhatsApp. Bantuan orang yuk. Manggung di PRJ. Soalnya si Mas Ana nggak bisa. Terus kan gua langsung kepikiran, kenapa nih anak ngajak gua kan nggak terlalu jago lah masalah gitar, teknik gitu segala macam. Biasa ya udahlah main gimana gua nggak bisa diatur. Terus tiba-tiba udah ikut aja nyobain gini. Oh ya udah nanti nyoba deh segala macamnya. Cuman versi orang ya. Terus gua ajak latihan di Jakarta bareng Mas Yudi. Gelo. Latihan. Diliatin gua merinding anjing. Mas Anang. Jadi gue latihan waktu sama Antartik dan gitarisnya ada ngeliatin gue. Skoran mainnya bener nggak nih? Gelo kata gue. Langsung merinding, langsung kaku gue, langsung ngerasa nggak bebas. Dan biasa kalau latihan biasa bebas. Tapi pas gue ajakin latihan, dia misi mas, punten. Gue pertama kali ngeliat si Koran, anjir, nih orang kok kagok amat ya, kayak baru pertama kali main gitar, padahal tahu sendiri lah si Koran. Gue biasa main ngawur, suruh main rapi kan jadi, aduh gimana ya, gue main terkonsep, gue ngulik aja pada salah, nggak pernah sama. Tapi itu satu pengalaman yang seru ya. Seru sih pengalaman. Seru. Terus terakhir juga gue ngajak lo di satu proyekan Antartik di lagu Indonesia kita. Iya. Itu juga kocak lagi ya konsepnya. Tiba-tiba, Mang, daik tuh hilang proyekan bantuan Antartik. Oh ya udah. Hamin satu ya. Hari ini gue kontak, besok langsung rekaman. Dan dia nggak tahu lagunya itu ramean. Dia nggak bilang ke gue. Iya. Lagunya itu ramean. Gue datang aja sendirian beres maghrib. Ini kok ramean apaan kata gue? Ada anak-anak ya band-band Bogor gitu banyak. Masih teman-teman kita lah. Ya, masih teman-teman juga gitu. Ini ada acara apaan kata gue, kok tiba-tiba rame kayak gini. Gue kira featuringan gue doang sendiri segala macam, gue nggak tahu awalnya. Tiba-tiba rame, oh ternyata kolaborasi dan gue ngisi di part ini. Iya. Padahal gue nggak tahu, belum apa lagunya. Padahal gue nggak tahu lagunya. Lagunya lagu apa, gue ikut aja. Gue kira lagu Indonesia Raya. Mau di tag ulang. Pada Indonesia kita. 3 stanza men. Kebayang kan? Band-band Bogor jadi Indonesia Raya 3 stanza. Tapi itu rekor sih. Rekor. Perlu kita pecahin lagi sih, Mang. Itu harus bikin acara launchingnya sih. Iya. Abis ini. Mau nggak mau. Ini lagi di konsep sebenarnya. Oh siap. Ini tahan dulu ya. Anjir gue. Jadi gue yang dipancing. Kita todong balik. Sial. Salah gue sebenarnya ngajak si Koran. Jadi gue yang ditodong. Mang. Dadah. Ngobrolin gue nya udah beres. Sekarang gue mau nanya lo. Anak-anak Bogor ya? Iya. Kemarin ada kasus apaan sih yang tapi bohong. Bohong, Mang. Kacau. Mang. Sebenarnya band lo kan Jeans Rock. Ya. Jadi pertama kali gue denger kata Jeans Rock itu dari si Mamat. Oh ya, si Nur Rahmat tadi. Mamat tuh di kampus, ini kan teman kampus gue. Dia nanya, "Pi, lu kan suka ngeband ya?" Iya. "Lu tahu Jeans Rock dong?" "Hah? Jeans Rock?" Gue nggak tahu tuh, Mang. Lu mikirnya apa? Merek distro ya baju? Iya, ya? baju kan Jeans Rock, band Jeans Rock. Gue belum pernah dengar. Tapi nggak lama dari si Mamat nanya kayak gitu tuh, nggak lama gue langsung kenal lu. Oh ini. Gue menyesal kenal si Koran. Udah seleksi alam itu. Dan akhirnya dia juga menyesal kan, baru nyadar, anjir, coba gue nggak tahu. Akhirnya gue juga jadi edisionalnya Jeans Rock. Oh iya, jadi aku juga pernah gue culik berkali-kali. Jadi kita sebenarnya dendaman sih, Mang. Iya. Lo nyulik gue culik balik. Gue culik gitu. balik. Gue culik balik. Jadi dulu pernah ada acara di apa sih yang di daerah Cibinong? Iya. Ya lumayan gede gitu, stage-nya segala macam. Terus Jeans Rock ada kesempatan suruh jadi openingnya di Sigit. Iya. Dan ternyata pemain bass gue nggak ada, lagi ngaco tuh dia. Thank you. Lagi ke Riau. Gue jadi main di panggungnya. Jadi ke Riau.
2 kali ya? 2 kali. Jadi setiap ada acara gede itu Jeans Rek bassnya selalu si Helpi, Iya. nggak pernah pakai bass aslinya. Si Udah, Dwi kayaknya udah dah Wi, lu mah khusus acara street gigs. Pokoknya event bagus lu kasih ke gua aja. Iya. Gua nggak bisa gitu, gua nggak bisa. Tapi thank you banget Wi, bener Wi. Iya bener, acara-acara gede. Acara-acara gede. Gua mulu yang main si Dwi bass. tiba-tiba nggak bisa, itu Iya. ini anak ngaco ya. Beneran dia pengennya kayak gitu kali ya. Iya. Oke, ngomongin Jeans Roek. Sebenarnya lu bikin Jeans Roek itu dari tahun berapa, Mang? Gue bikin dari kelas 1 SMA. Bikin Satu itu dari SMA. tahun 2010. Gue SMA kelas 1 bener-bener baru belajar kunci gitar segala macem. Hah? Bikin band kan segala macem sama anak-anak dan langsung rekaman satu lagu langsung manggung. Itu kelas 1, berarti Kelas 1 baru dia- belajar gitar. Hah? Gue sama sekali nggak tahu kunci balok, belum bisa. Tiba-tiba rekaman yuk. Widih. Waktu itu rekaman di Johnny Kemon dan langsung manggung. Widih. Padahal gue nggak tahu nyeting sound, nyetem aja nggak bisa, tiba-tiba manggung. Enggak sih, sebenarnya dia tuh dari dulu sampai sekarang nggak bisa nyetem. Ya, oh iya benar. Iya gitu Harus loh, pakai pasti tuner. fals. Pasti fals. Kok fals lagi. Padahal dia yang kagak bisa nyetem, bukan gitarnya, bukan. Gue beda estamina tuh, ini gimana sih kata gue. Berarti berapa tahun kan lu nggak pernah lulus nyetem? Dari awal bisa gitar aja berarti ya. Berarti lu kelas 1. Sekarang aja kayaknya nggak bisa kalau lu palesin ini. gua langsung tuner mana tuner. Pusing gua gitu. Parah. Pokoknya gitu kalau manggung sama Skoren nyetemnya sering. Gampang kalau manggung sama gua. Sound gua kecilin aja. Yang kecilin sekalian matiin. Matiin. Jadi kan sound ngaconya nggak keluar tuh. Iya. Si Koran. Jadi teman-teman mah nggak tahu ya, anjir lu orang tuh ngelihatnya ya anjir si Koran keren. Padahal dia asli ya. Ya kalian tertipu. Gua nyetem nggak aslinya bisa. Gua nyeting sound aja nggak ngerti. Yang Iya. penting volume nyala. Oke, mantap. Oke. Manggung ya, siap. Iya. Oke. Giliran efek noise, kumaha ieu. Justru itu yang gua cari tuh kadang. Nah. Noise sama feedback. Noise feedback. Di saat orang-orang ini apaan sih koran berisik? Ih, ini Sengaja, enak kok, ini kata gua sengaja. enak kok. Sengaja. Si koran sakit ini katanya. Kalau nggak noise bukan si Koran. Ah, berarti. itu. Bukan si Koran. Nggak tahu kenapa dari dulu kayak punya kesenangan tersendiri aja gitu ketika dengar sound ngajuit, wih, sampai operator, wah kecilin, enggak ini enak kata gua, wah kecilin enggak, akhirnya dipotong sama operator di mixer. Langsung dikat. dikat. Parah. Itu tuh 2010 lo bikin Jeans Roek awal. Personal yang sebelumnya, Gua sedih gua kalau yang kesisa, yang kesisa dari awal Berapa sampai orang? sekarang tinggal gua doang sendiri. masih. Dulu berapa orang personal? Dulu tuh 5. Dan formasi pertama itu sebenarnya gua rhythm, bukan vokalis gua. Vokalnya dulu siapa? Dulu ada temen gua namanya si Dewa. Dewa. Nah dia tuh jadi ngevokalin Jeans Roek sampai tahun 2012, 2 tahun 2 dia. tahun. Awalnya gua nge-rhythm doang. Kan kalau rhythm jadi mainnya belakang, ketutup. Udah melodi gedein aja nggak apa-apa, sama bass gedein, gua di belakang, gua lip sync. 2010 sampai 2012. 12. Berarti lu di belakang. Terus kenapa bisa lu ada di depan, Mang? Gara-gara kan pada mencar. Ah, Anak-anak pada kuliah kemana, ada yang kerja gitu segala macem. Terus gue juga kan sempat kayak Jeans Roek, udah vakum dulu lah gitu, bubar aja bubar, udah. Setelah 2 tahun dan 2 tahun bubar dan vakum gitu, tiba-tiba gue ngeliat Facebook tuh. Ketika gue ngeliat Facebookan itu, gue ngeliat Jeans Roek juga, kebetulan ngeliat Jeans Roek. Dan gue ngerasa, kata gue dulu gue punya band kayak gini, walaupun mainnya pada pales, tapi gue seneng gitu, gue bangkitin lagi ya. iya. Akhirnya gua nyoba ngumpulin orang-orang yang ngeband tuh Jeans Roek, terusin lanjutin akhirnya dengan nuansa-nuansa baru, orang-orang baru. Dan ketika ngumpul segala macem, karena nggak ada vokalis, udah lu aja lah nyanyi sambil gitar. Padahal gua nggak bisa nyanyi. Ya udah lah. Modal nekat aja jadi Udah lekat, gak ada vokalis. Jadi udah koran Tanya aja. lanjut jalan gitu emang ya? Oke. Dulunya tuh si Nova sebenarnya. Nova Nova vokal. itu kan enggak, si Nova vokalnya kan bagus ya. Lebih ngerti teknik vokal lah, si drummer gua yang dulu itu. Cuman dia susah. Susah. Main drum sambil nyanyi katanya nggak bisa. Ya udah lu Kayak aja deh. Bim Bim. Iya lagi. Kocak. Berarti tadinya Noval nih yang mau dijadiin vokalis. Iya, si Nova. Terus gak jadi. Nah jadi kan cuman gua, si Nova, masih Amri itu dulu awal-awal ngebangkitin Jeans Roek. Setelah vakum itu 2 tahun. Ada si Amri sambil main bass kan, cuman dia suaranya pales, lebih pales dari gua, jadi nggak dipilih. Ada yang lebih parah ya? Pal banyak. Padahal kan kita dengernya anjir parah nih, udah paling parah. Padahal kan ada yang paling parah ya? Segini gua parah. Ya. Ternyata oh jangan sedih, ada yang Oh, lebih parah. Gua aja udah gua aja yang paling parah udah gua. Udah Aja. lah. Tapi dari 2000 berapa tadi? 2010 sampai sekarang 2020, gila 10 tahun lah. 10 tahun gua. 10 tahun udah berapa album?
Sekarang lagi mixing mastering album 34, double album nih. Bismillah, doain aja biar cepet beres. Album 34. Tapi lumayan sih Mang, proses 10 tahun perjalanan bisa ngasilin 10 4 album terus bisa sampai bertahan kayak sekarang. Jujur kalau untuk band Bogor itu oke. Kan tau sendiri biasanya cuma ngeluarin 1 single band udah bubar, 2 single ke laut. Iya sih bener. Bener kan? Kayak band gue udah 3 tahun album kagak kelar-kelar. Yang mana teh? Band lu bang ada berapa? Banyak. Asli? Enggak, band gue mah 1. Oh. Band gue 1. Kan proyekannya banyak. Iya gitu. Band gue mah 1 Mang. Antartik belum ya? Belum beres-beres? Udah 3 tahun? Enggak, sebenarnya udah beres. Kemarin tuh kebenturnya mixing. Kenapa jadi gue yang ditanya? Kan gue mau nanya lu. Oh, iya anjir. Baru mau gue balikin, dia yang gue interview. Jangan, Ketahuan. ntar nih gue cut nih. Nggak ada. Well lo. 10 tahun. Bosen gak sih lu? Gonta ganti personil. Sebut bosen mah bosen juga sih sebenarnya kayak kita kan harus adaptasi lagi, nyari orang baru ketemu lagi gitu. Nyatuin ini sih kayak chemistry emosional. Itu kan prosesnya lumayan ya, nggak bisa cepet. Cuman kalau misalkan gua stuck gitu aja dalam artian nyerah gitu ya, nggak nyari lagi, kayaknya bubar gitu ini band nggak diterusin. Akhirnya mau nggak mau emang jalan emang harus kayak gini kali. Gua kadang suka mikirnya gitu sih. Iya. Kalau lo nggak jalan, ya udah band ini Bubar. Iya. udah nggak tahu kemana gitu. Bener ya? Bener. Ya kalau lo nggak jalan, lo nggak gerakin, ya nggak bisa sampai 10 tahun ya. Susah emang. Ibarat Iya sih. apa ya? Udah kayak ini sih, ibaratnya udah kayak rumah sendiri gitu. Iya. Maupun kata orang misalkan oh ini jelek atau nggak bagus atau apa ya, tapi gue bangga ini rumah gue sendiri Tuh. gitu, Berarti nggak numpang ke rumah orang gitu. kita bikin karya nih. Heeh. Orang mau suka atau enggak, ya terserah lo itu. Yang penting gue udah bikin karya. Bener Setuju. gak? Setuju. Gue pernah ngobrol ini masalah kayak gini sama dosen gue dulu. Wih. Jadi ada 2 hal di dunia ini yang nggak bisa didebatkan. Apa tuh? Yang pertama agama. 2. Agama itu karena udah mutlak gitu ya dari Tuhan. Kayak gini udah stuck gitu. Yang kedua masalah seni. Karena seni ini selera. Di saat lu suka, dia suka, gue nggak suka, itu bisa dipaksain. nggak ada yang salah. Dia senangnya manis, gue senangnya asin. Terus siapa yang salah? Nggak ada. Dua-duanya juga benar. Kan kadang yang jadi masalah perdebatannya kayak gitu ya. Bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gini. Padahal mah sah-sah aja. Karena di sini nggak ada aturan baku juga sih. Kayak model gini deh, mixingan. Nah ya. Lagu lo menurut lo ini udah paling oke, tapi begitu gue dengerin, anjir kayaknya kalau ditambah ini lebih oke. beda, Tapi ya. kan beda lagi. Ya, Ya. itu persepsi yang lo lihat, yang lo dengar bagusnya kayak gini. Nah, di sisi orang lain belum Mungkin tentu kurang, sama. iya. Nggak akan ada yang sempurna. Bener gak? Karena Kecuali, kan lingkungan juga beda ya. Maksudnya Iya. kita ini dari apa yang kita baca, kita makan, kita dibesarkan lingkungan kayak gimana. Jadi setiap orang punya persepsi dan betul. pola pikir, sudut pandang masing-masing. Bagi gue pribadi sih sah-sah aja gue. Betul, Mang. Kalau makan sih sama tuh ya, Iya. pakai nasi, tapi tetap pola pikir Tapi beda. tetap si Robby mah gak suka nasi, senengnya mie. Rob, abis ini Si gue Robby. gocehin lu ya, Rob ya. Si Robby kasih nasi kabur, ngaco itu anak. Gue ajak proyekan sama dia, gue mah nggak mau. Lah, terus lu makan apa? Apa aja mie? Ih, Iya. mie lagi. Dia takut. Ada beberapa teman gue juga kayak gitu. Iya. Ke nasi tuh jijik katanya, ngeri katanya. Kalau Aneh gue sih, kagak kata bisa gua. Mang kalau gak ketemu nasi. Oh, gua maupun makan docelang 5 bungkus kayak belum makan nasi mah. Belum nyarap gua bilangnya. Kita orang Sunda asli Mang. Kita Indonesia. Indonesia kita hidup Anjir, nasi. Promo terselubung. Pagi yuk. Duh, jangan bawa-bawa itu dah. Siap. Jangan bawa-bawa itu mah proyekan gue yang kemarin. Iya. Emang apa ya? Ngeband iya. Ngajar juga. Sebenarnya lu sama gue tuh sama, Mang. Iya, kita segenre ya. Gue kalau misalkan mau nanya lu, jawabannya Udah sama tahu. kayak gue. Terus kita ngobrolin apa, Mang ya? Ngomongin orang aja, band lain ada yang tengil gak di Bogor? Tapi kemarin gue dicolek, suwe. Itu kenapa sih gagalnya awal diserang? Iya, ada yang nyerang lah. Intinya kenapa gue kagak diajak gitu. Lagian kan banyak banget tuh band di Bogor kalau diajak semua. Misalnya kayak proyekan solo juga kan, bisa dihitung ribuan sama band digabungin terus Iya. diajak semua. Tapi abis project ini sih gue kepikiran ya udah kita harus bikin sesuatu yang lebih gede lagi gitu, Mang. Ya mungkin next project kali ya, bukan yang nggak mau ngajak, Jin mungkin Proek Antartik juga. yang ngajak, Jin Proek. Kita tunggu aja sebenarnya. Yang project collab itu lo udah garap kan di album lo? Ya, album 34 tuh jadi Jin Proek 34. kolaborasi sama beberapa teman-teman gue yang di Bogor gitu.
Jadi gue tarik-tarikin vokalis-vokalis, gitaris, pemain piano, pemain ya apa aja, pemain suling juga gue tarik. Lu ngisi di lagu ini. Jadi album 34 itu konsepnya satu lagu, satu orang. Nah, Kolaborasi, kolab. Suwe lu datang ke studio nih lagunya kayak gini. Anjir gua belum ngulik, suwe kata gua suwe. itu kan di album 34 collabs. Jadi lu hitung aja mang vokalis band Bogor, itu tuh total ada berapa? Kalau ada 100 orang, lu jadi berapa album tuh? Iya, 10 makanya. album. Aduh. Sikat. Gila, gua nggak sanggup. Kayaknya kemarin aja pusing gua. Si Doi aja sampai dateng jebret. Ini orang-orang rame amat mau ngapain? Udah Doi, mereka mau kolaborasi. Jadi awalnya emang gak di konsep kolaborasi dadakan. Dan responnya alhamdulillahnya pada bagus. Ayo mau gua bantuin kolab. Akhirnya tiba-tiba satu hari rekaman full studio. Woi ganti keluar, woi ganti beres keluar lu. Beres cabut. Nah termasuk vokalis Antartik gua kemarin kena tuh sama gua. Jadi si Johan gua todong, lu nyanyi di lagu ini. Dia nggak tahu lagunya. Gue inget. Gue tuh abis manggung. Lu abis dari Botani. Gue Record record Store store Day. day. Udah gitu, gue langsung cabut ya, kemana lo? Rekaman masih koran. Oh iya bener, lo cabut sana. Culik sama dia. Jadi kita nggak sempet nongkrong dulu. Satu doang. Culik. Untung udah beres manggungnya. Diocehin healthy anjir. Diocehin. Maksudnya naon diocehin teh Kagak jelaskeun tahu, atuh. gua kagak tahu. Jadi maksud diocehin teh diomongin si Helvi Iya. apa gimana? Diomongin. Jadi buat lu yang ngerasa gua diomongin apa enggak nih, lu cek aja di YouTube-nya. Kira-kira nama lu ada enggak sih diomongin? Kan emang biasanya orang tuh ngomongin di belakang. Oh, Kalau gue mah depan. Depan kamera lagi, di-up ke YouTube. Di-upload lagi. Bener gak? Bener. Itu baru teman mang. Bener. Baru teman. Bener. Bener gak? Dia teman. Lu yang suka ngomongin di belakang. Ya. Suwe. Fuck. Oke lanjut mang. Kita ngomongin skena Bogor nih. Menurut lo, Wakil skena yang Bogor bohong. gimana? Ayo lo. Menurut gua skena Bogor ajib sih sebenarnya. Band-band Bogor itu termasuk band-band yang berbahaya sih sebenarnya. Termasuk Jeans Roy. Dan amin. Serius mang? Soalnya ketika gua ngobrol ke teman-teman gua yang di luar kota Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Sumatera dan lain-lain, itu pasti ada aja yang mereka tahu band Bogor ini gila nih, band ini gila. Lu tau band Bogor ini nggak? Personil ini. Dan di luar Bogor itu mereka emang namanya udah dianggap Oh gede lah. gede gitu. Dewa Ini band lah. bahaya nih segala macem. Padahal mah kalau gua ketemu sama gua ngopi pinggir jalan personilnya. Ngopi kayak begini. Iya, ngopi kayak gini kalau ketemu sama gue di pinggir jalan. Iya. Dan di kota orang tuh mereka benar-benar wah ini Bang. gestar, ini gila nih orang Foto gede bareng, banget Bang. bla bla bla. Iya. Minta foto bareng, tanda apa? Tanda tangan. Padahal buat apa sih? Segala macam padahal kalau di Bogor sendiri kalau ketemu, woi, warkopi. Tapi itu gue salut, ternyata di kota-kota lain musisi-musisi Bogor itu benar-benar dihargai. Kayak contohnya teman-teman kita. Contohnya Superaya tuh Superaya. yang lagi bener-bener udah punya nama di mana-mana segala macam pergerakannya aja. Bangga ya? Bangga banget gua belum sampai ke situ gitu. Gua cuma bisa support aja, dukung, semangat gitu segala macam, bantu Harus. apa yang bisa dibantu. Harus. Terus kayak The Kuda di Jakarta namanya kan udah ini banget, Wih. temen kuda. Udah. Sampai si Alex tuh yang gua tahu terakhir Sampai ke yang Jepang, ini ke coy. Jepang. Yang gua tahu ya mungkin di Bogor masih banyak musisi-musisi yang udah kemana-mana segala macam, cuman ruang lingkup gua kan nggak terlalu ini semua juga Iya. gitu. Justru gitu mang, mungkin masih banyak teman-teman Yang belum ke up mungkin band ya, kita Bogor. belum tahu. Tapi dia nongkrongnya memang nggak di Bogor. Ya. Jadi kan kita nggak tahu. Ternyata sebenarnya dia Mereka tuh udah orang pernah Bogor. ya manggung di Papua gitu. Cuman karena nggak pernah nongkrong bareng kita jadi nggak tahu gitu kan. Cicing aing geus main di Jayapura. Kalau enggak Main bola. Sebenarnya gue udah pernah main di Jonggol gitu kan. Kan kita nggak tahu. Bener. Band Bogor. Duh. Kalau lihat band-band Bogor nih sekarang, gue sih ngelihatnya anjir karakternya banyak ya, macam-macam ya. Pertama nih, kayak model Jeans Roy sendiri, nggak ada deh yang nyamain Jeans Roy di Bogor. Apalagi yang mainnya Pales. Udah Nah, tahu. itu Dinsroek. yang efeknya noise. Dia dong. Yang vokalis sama gitarisnya kagak bisa nyetem. Dia dong. Siapa lagi di Bogor yang main noise? Pasti gue selalu dimarahin sama operator. Coba setting efeknya yang benar. Ya. Ini berisik. Ini bagus kok, kata dia. Tapi menurut gue ini enak. Pagi Akhirnya emang. mau operatornya wakat. Mang, kalau pengalaman manggung, lo kan udah 10 tahun nih Jeans Roy. Ya, Yang paling berkesan buat lo di mana? itu yang sama lu. Yang di mana? Dulu
di daerah mana, Cibinong ya? Ciluar Apa Cibinong sih gitu, gue lupa. Ciluar. Ya, daerah situ lah pokoknya. Ciluar lah, arah Cibinong. Itu bener-bener panggung terbesar jeans yang pernah gue cobain. Iya. Karena dikasih kesempatan waktu itu sama panitianya, jadi opening di Sigit gitu ya. Bagi gue itu suatu prestasi atau kebanggaan tersendiri bagi gue pribadi ya. Karena gue sebelumnya emang bener-bener band gigs pinggir gitu segala macam, tiba-tiba main tanggal segala ini anjing openingnya di Sigit. Jadi gue main ngaco segala macam, personil di Sigitnya pada ada di pinggir ngeliatin gitu segala macam, ini band apaan sih, sosok rock and roll. Anjing ngeliatin teh baru. Terus vokalisnya tidur gitu di panggung. Akhirnya basisnya juga ikutan tidur. Ini berarti saya ini nih. Serius, gue itu pertama kali gue tidur di panggung di situ, Mang. Terus yang SLR sebenarnya kan lu tidur juga. Iya. Gue pengen tidur lagi cuma sempit. Iya, tempatnya sempit. Gue gak bisa tidur, Mang. Gua aja hampir setrum itu aja banyak kabel, kata gua ini gimana bangunnya anjing. Abis hujan kan? Iya, abis hujan. Tuh, padahal itu asik. Asli, lagunya Jeans Strike tuh emang buat tidur kali ya. Pengantar tidur, Mang. Udah main tidur. Di rumah gua gini, kalau ada orang lagi pada tidur segala macam, gua pilih lagu Jeans Strike. Iya. Berisik anjing, kan matiin enggak lu? Lagu apa ini? Dikutuk lu jadi anak. Nyanyian gaib gitu. Jeans Strike. Mang, lu sebelum kan lu punya Jeans Strike udah 10 tahun. Terus ya yang gue tahu lu punya SKBK. Sikoran beserta keluarga. Itu apa motivasi lo bikin SKBK? Motivasinya apa ya? Sikoran beserta keluarga. Mantap ya. Tapi manggung lo sendiri. Kadang-kadang gua sendiri. Yang lain kagak ngikut. Awalnya oke, banyak sini. Gue sibuk, ini nggak bisa. Ya sama aja kata gue, udahlah sendiri aja kayaknya emang. Sikoran juga. Sikoran juga ujung-ujungnya akhirnya. Ngapain bikin SKBK atau sikoran bersama Mang Jong misalnya? Kan dia Mang Jong ayo manggung. Kagak bisa gua, Mang, gua sama Party Clear. Iya. Terus lo manggung sendiri juga. Iya. Emang lu sebenarnya ditakdirkan sendiri, Mang? Iya, kayaknya mah ya. Jeans Strike juga lu ditakdirkan sendiri. Kayaknya sih seperti itu. Pertama udah ditinggalin sama teman-teman yang lain. Mm-mm. Lu kan gerak sendiri anjir. Gerak sendiri. Terus apa lagi? Bikin lagu sendiri, konsep sendiri. Sedih ya? Sudah terbiasa kayaknya, jadi sudah terlalu. Lagu orang. Oh iya, lagu orang. Dengan lagu sendiri. Nah, jadi kalau yang SKBK itu karena apa namanya ada beserta keluarganya itu, karena kalau gua pribadi lebih ke nganggap ini teman-teman, lebih ke teman dekat Gue. gitu. Jadi kalau ada orang kan biasanya yang solo-solo, ini additional gua, ini session player gitar gua, ini additional drum, keyboard atau apa segala macam. Nah, kalau gua pribadi lebih ngerasa kenapa sih harus ada kayak ada batas pemain additional, pemain, padahal Sama tanpa aja si orang yang ngisi itu lu tuh bukan apa-apa, malah nggak bisa apa-apa gitu. Makanya gua lebih nyebutnya udahlah keluarga aja ini mah gitu. Lebih ke sahabat kayak gitu juga sih sama sebenarnya. sama kayak lo nganggap band lo tuh rumah lo ya. Iya, lebih kayak gitu aja. Gitu. Sikoran beserta keluarga. Akhirnya jadi film aja itu mah udah. Tapi proyeknya jadi manjang. Bener gak? Iya. SKBK. Jadi film jadinya itu. Itu teman-teman kuliah lo apa bukan sih, Bang? Ya, adik kelas gue itu segala macam. Awal dari bikin yang kayak gitu, terus video klip bikin nyambung. Udah aja kita bikin film aja kali ya. Jadi aja bikin film. Tapi sebenarnya konsepnya tuh gue suka, Mang. Konsepnya asik. Apa namanya? Project-project yang lo bikin terkonsep pertama. Jadi kalau misalkan orang nonton, oh ya nih beda dari yang lain, bener sih. Cuman memang karena kesibukan dari masing-masing personil kali ya. Iya. Akhirnya kan mandek lagi, Mandek ngejalan lagi. lagi Iya, ujung-ujungnya iya. lo sendiri lagi, Iya, benar-benar. liar lagi. Bener ya? Untung lo bikin proyekan Sikoran. Bukan untung sih sebenarnya karena Emang itu juga sih sebenarnya. Jadi kalau gue pribadi, Vi, sebenarnya Iya. lebih ke gue tiap hari harus ada kegiatan. Ibaratnya harus bikin sesuatu, nggak tahu kenapa ini dari dulu. Jadi mungkin dari Jeans Strike juga dulu di saat gue aktif nih hari ini mau ngapain, yang lain kayak nggak bisa ngikutin atau nggak bisa ada kegiatan masing-masing maksudnya ya. Di saat gue pribadi, gue pengen rekaman, pengen bikin klip, pengen manggung, pengen apa. Nah yang lain kan punya kegiatan masing-masing. Mungkin kayaknya dari situ juga. oh bener. Hiperaktif kayaknya gue ya, ngaco juga. Apa jangan sebenarnya lu yang kagak ada kerjaan, Mang? Bisa jadi. Enggak, jadi apa aja lu kerjain. Oh iya, kemarin juga gue hampir stres tuh gara-gara awal corona. Woi. Jadi awal corona kan sekolah libur tuh, gue udah nggak gawe, biasa tiap hari ke sekolah ada kegiatan atau ngapain. PSBB. Iya, PSBB nggak bisa kemana-mana, terus mau latihan ke studio pada tutup. Sedih tuh. Terus mau nongkrong ke teman-teman gue juga, jangan dulu dah, ntar aja beres corona. Ada beberapa orang yang ketakutan gitu kan segala macam. Gue nyimpen telepon si Komo lu. Mau lu di mana kata gue teh? Ke rumah gue tuh mau bikin sesuatu yuk, bikin podcast, bikin video atau bikin ngapain kek. Webinar. Gue stres kata gue ini gue mau ngapain, gue bentar lagi mati kayaknya mau si Komo. Masih Komo tuh. Enggak si Komo telepon sama gue. Gak mau si Komo, udah bentar gue kesana, lu jangan dulu mati gitu.
Akhirnya si Komo datang sama si Ipay. Berarti kamu penyelamat Iya, gue dong, woy. sama Ipay. Kalau nggak ada si Komo mati gue tuh kayaknya. Thank you, Mo. Gue bingung mau itu mau ngapain kata gue si Soalnya Komo. ntar gue gak bisa ngajak Jensroe. Oh, sek mau dia. Apaan, Bang? Itu jelas ya si Ragil. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Asup ya tuh. Kan bikin video. Siapa? Gue kira apa? Enggak kaget aja. Kaget gua. Ngomong tuh naon. Oke, lanjut ya. Gue tuh kagetan, Bang. Gue kira lu nunjuk ke belakang tuh ada toke. Anjir. Ucak. Itu. Si Mang Toke. Mang toke. Toke. Toke kan lebih menyeramkan. Iya benar-benar. Mang, ntar gue ocehin lu ya. Tungguin. Si Komo ntar gue ocehin. Nah, Komo tuh, Komodojo, the best banget. Ini gue masih deg-degan. Kaget gue Sama gue kayak anjir kaget gue aing kalau jantungan udah mati gue itu. Nah, itu tiba-tiba nongol, palanya nongol. Nggak ngomong nggak apa orang teh. Udah cabut ya. cabut. Nah itu kelakuan drummer pertama Jensroe itu. Dia dulu yang ngedrummernya waktu gue SMA. Agi. Namanya Ragil. Oh, Ragil. Gil, kaget gue asli Gil. Kumis lo begini, tok. Mungkin bapak-bapak Gil. Parah. Gue jadi bingung mau ngomong apaan, Bang. Kaget asli. Langsung blank. Langsung blank gue. Oke, tadi kan ngomongin soal corona kagak bisa kemana-mana. Nah, itu akhirnya kemarin gue bikin, ya udah deh bikin proyekan. Yang mau ngajak lu. Oh, yang properti itu. Iya, sebenarnya gimana ya? Gue mau ngajak lu tuh sebenarnya bingung, Bang. Si Koran ajakin ya kan ya. Kalau kagak diajakin, Ntar diserang sama anak komunitas. diserang. Kan gue dicolek. Dia main sama gue, bener kan? Gue edisionalin dia. Anjir kagak diajak. Sedih. Ntar nyolek. Iya, Terus tapi dislike di YouTube. Aduh bahaya. Dislike. Mending kalau dislike. Apa? Blokir. Nggak masalah. Hater 1-2 biji mah. Biarin Thank you aja. loh. Kalian tuh penyemangat kita juga tuh. Iya benar. Iya. Tanpa haters kita bukan apa-apa. Setuju, itu dibutuhkan. Kadang hater itu ngaruhnya kayak bercermin sih. Di Iya. saat kita nggak tahu itu kekurangan atau kecacatan kita apa, si hater kan selalu ini orang Dia tahu. gini kurang ini. Kalau gue pribadi malah alhamdulillah Thank you, gitu. bersyukur. Bersyukur. Bener. Ngasih masukan yang kemarin kurang ini, perbaikin. Ada untungnya juga kata gue punya hater atau ada orang yang nggak suka ya. Cuman kalau gue pribadi nggak terlalu ini sih, maksudnya ketika ada orang nggak suka atau benci nggak pernah gue musuhin juga. Ya udah. Ketemu mah nongkrong aja, masalah kayak gitu nggak pernah gue sebodoh amat gitu, gue tetap jalan. Itu kan selera, Mang. Ya, Bener gak? setuju. Itu selera. Nih, jadi yang terbaru kemarin tuh si Koren rilis Video klip. dua jalur. 2 biji. Dua nyawa. Mang, itu lo yang nulis kan? Apa yang liriknya? Si Bonet. Bonet. Yang bikin liriknya itu vokalis Super Riot, namanya si Bonetless. Jadi awalnya tiba-tiba pagi itu, gue masih inget. Pagi gue baru bangun, dia tiba-tiba nge-WhatsApp. Lu di mana, di rumah enggak? Gue mau ke rumah tuh. Oh ya udah, kata gue kesini aja. Nggak lama datang tuh, bawa motor kan sendirian segala macam. Gue ada lagu nih, kayaknya cocok buat lu, harus lu yang nyanyiin segala macam. Akhirnya digarap di belakang tuh di kolam ikan, dia bikin liriknya kayak gini, nadanya kayak gini segala macam. Udah ngasih lagu, nih Cabut. udah lagu jadi, udah ya gue cabut duluan, cabut aja. Gak jelas kata gue. Terbaik. Kenapa gue harus juga yang nyanyi, Net? Kan lu kayak ada proyekan solo kata gue. Enggak, kayaknya ini pasnya sama lu. Iya. Gue balik lagi langsung mikir ke emang karya juga kadang memilih pengalaman gue gitu ya. Ada beberapa karya yang emang gak bisa kita paksain, dalam artian ketika gue bikin lagu juga ada kadang ada perasaan kayak gitu. Jadi Mang, jadi kalau misalnya kita rilis lagu nih, ntar tuh dia memilih sendiri siapa pendengarnya. Iya. Gitu. Terus ketika gue bikin lagu juga kayak gitu, Pi. Gue bikin lagu nih kayak gini, kayaknya nggak cocok nih kalau gue yang nyanyi. Iya. Akhirnya buat ciri real, lu aja yang nyanyi, Kisania atau siapa gitu. Gue kasihin aja gitu. Ya udah lu bawain. Kayaknya lu lebih pas dari segi nada, konsep atau apa gitu. Kayaknya lu lebih tepat gitu. Karakternya lu banget Karakternya Ran, iya. gitu. Gue ngerasa kayaknya enggak deh, gue nggak masuk, udah buat lu aja. Widih. Gitu ya. Tapi itu video klipnya. Selama lu punya video klip, ini yang paling niat. Bener gak sih? Setuju. Dari pengambilan gambar, storyboard segala macam. Sebatas info ya. Iya. Itu modal video klipnya murid gue waktu gue di Insan Kamil. Oh serius? Serius. Kan gue dulu sempet ngajar di Insan Kamil 2017. Iya. Nah mereka tuh keajar sama gue. Murid lo? Murid gue aja dua-duanya gue panggil, bla bla ngobrol segala macam. Akhirnya mereka mau ready, ya udah terserah. Walah, keren Mang. Tapi mereka Pakai
udah pada ada lulus? aja. Udah pada lulus, udah pada Oh. kuliah sekarang. Iya. Kan gue ngajar 2017 di sana. Mereka masih mengakui lo gurunya? Masih alhamdulillahnya masih. Iya tuh di sana kami gue dipanggil Ustad dulu. Ustad di kelasnya di sini. Anjing dipanggil Ustad. Kata gue. Ustad ngeband. Ustadnya kayak gini. Makanya dipecat. Lu berapa lama sih ngajar di situ? Cuma 6 bulan. 1 semester. Cuma 1 semester. Tapi sekarang dia ngajar lagi, coy. Oh ya, sekarang gue di SMP 5 ngajar seni budaya. Setahun nih gue sekarang kuat ngajar. Gara-gara corona kayaknya. Kalau nggak corona mah gue udah dipecat juga, Bi. Ini anak nggak bisa diatur, berbahaya ini orang katanya. Udah lenyapkan. Berarti corona menyelamatkan lu. Hidup corona. Bersyukur lo. Bersyukur banget gue sama corona. Tiduran di rumah dari kemarin per bulan gajian. Alhamdulillah kata gue. Rezeki jadi guru nih, Bro. Berkah. Gaji buta. Mantap. Si Koran tuh ngajar. Ngajar endol. Kejaran doang. Setahun kuat lu ya. Tapi sebelum di Insan Kamil, terus di apa? Sekarang SMA 5. Enggak, dulu gue dari 2013 gue ngajar. Yang di ketemu gue di sana Sentul. Iya, itu dari 2013. Gak sengaja tuh gue ketemu dia, gue bawa anak. Bawa anak nyanyi. jadinya. Sama dia dikalahin. Gue jurinya, kata gue anjir si Happy. Jangan harap murid lu menang. Langsung udah coret. Enggak, juara 2. Oh iya. Harusnya bisa juara 1 itu, parah asli. Soalnya gue nggak di japri, ya minimal bagi 2 atau gimana, nggak ada kabar kan ya udah. Kan gue juga gak dapet apa-apa, Mas. Tapi itu pertama kali gue ketemu lu ya? Iya, pertama kali. Bener gak sih? Yang kenal sama lu tuh si Udut. Si Udut awalnya ngobrol sama lu kan, Iya. anak Bogor gini, kata gue Iya. ini siapa orang nggak pernah ngeliat, baru ngeliat kata gue. Nah, gue kan awalnya tahu jeans rock dari si Mamat Mamat kan. ya? Mamat. Begitu gue ketemu lu, oh ini vokalisnya. Setelah gue ketemu dia, gue menyesal. Akhirnya gue diculik, suruh basin dia, terus dia juga gue culik. Jadi Gua kita juga diculik. jangan. Langsung dibalas sama gue. Pagi ini orang kata gue. Parah, dendaman. 10 tahun. 10 tahun. Pengalaman paling nyesek selama lu band apa? Pengalaman paling nyesek. Paling nyesek. Apa ya? Kehilangan personil kayaknya. Iya deh kayaknya. Gitu Karena doang. formasi pertama sih yang gue pribadi paling bener-bener ini. Paling jeans rock banget. Mungkin karena emang teman-teman kayak tongkrongan SMA satu kelas semua gitu, tiap hari main bareng, ketemu bareng, jadi udah tahu positif negatifnya, nongkrong udah hampir tiap hari sering. Ikatan Tahu emosionalnya ya. udah deket gitu. Iya, feel-nya udah dapet Terus lah. tiba-tiba cabut pada mencardar gitu aja, anjir kata gue. Dulu seperti awalnya kayak kehilangan arah gitu gak? Iya, kayak ini gue mau ngapain ya? Kan gue sempet bikin band baru tuh dulu, si Mamat vokalisnya. Ih, Serius, Preman Kota namanya. Mat lu bisa nyanyi, Mat? Si Mamat nih, Serius? serius. Ada videonya gak? Nggak, ada di haris gua videonya. Itu mesti lu upload. Cuman berserang berapa ya si Mamat? Cuman sebentar diganti aja. Mamat tuh yang selalu melindungi gue di kampus. Mamat the best Mamat. ya. Mandiri orangnya keren. Mat, Mamat racing. ntar gue ocehin ya. Tahun lalu tuh gue ngambil kambing di dia. Oh ya, usaha kambing deh. Mamat. Oh lu pernah masih Mamat Taman Kota? Hah, Bener? masih apa juga? Ya tapi teman-teman SMA semua. Masih teman-teman saya. Oke Mam. Harapan lo buat skena Bogor gimana? Harapan gue buat kenapa? Kalau gue pribadi ya, kan suka ada yang bilang, oh Bogor kesekat-sekat, Bogor gini. Kalau gue pribadi mah nggak terlalu. Terlalu musingin itu ya? Gue udah pusing juga soalnya kerjaan SMP 5 pusing aing. Tapi bukan berarti gue nggak peduli juga. Iya. Cuman maksud gue daripada lu fokus ke masalah lu berantem sama antar inilah antar band atau pas sirik-sirik atau apa segala macem, mendingan udah jalan karya aja. Iya. Lu bikin karya, bikin album, mau orang ngomong gimana ge, mesti dengerin deh saran gue mah. Gak usah peduli. Mendingan fokus karya aja udah, mau Iya. orang ini gini band ini gini, biarin aja udah. Toh akhirnya yang bisa bertahan ya mereka yang konsisten. Setuju. Yang cuman bisa ngebully doang, yang bisa ngomong doang, akhirnya dia tenggelam juga mah. Bener gak sih? Kalau lu perhatiin Cuma selagu 2 lagu gitu ya, ngilang ya. hilang. Tapi iya kayak lo Jeans Rock gila 10 tahun udah kehilangan personil apa segala macam bisa bertahan sampai sekarang. Lo mau rilis album 34 kan? Iya, Nggak, itu tuh prestasi Mang. mantap. Mantap. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Bingung soalnya gue mau ngapain, gue kalau nggak bikin sesuatu atau bikin karya kayak Sakit badan gue kalau misalkan di rumah iya gua. kayaknya ini gue hidup mau ngapain, tujuannya nggak ada, udahlah gue bikin aja gitu.
Gue lebih ke melakukan apa yang gue inginkan aja sebenarnya. Kalau tujuan utama atau visi misinya gitu kan kayak konsep segala macem nggak ada juga sebenarnya. Cuma lebih ke pengen gue pengen rekaman pengen bikin klip, pengen manggung, lebih ke situ aja sih. Itu aja. Kalau masalah misalkan ada beberapa orang yang suka bilang patokannya duit, patokannya popularitas, atau patokannya apa. Kalau gue pribadi nggak terlalu ke situ. Bagi gue itu bonus dari usaha yang kita lakukan gitu ya. Hasilnya kayak gitu. Sekiranya nggak menghasilkan juga, gue pribadi tetap deh kayaknya. Iya. Karena seneng gitu. Bener. Hobi gimana sih lu? Tapi kan akhirnya kebukti dari hobi yang lu jalanin, termasuk gue juga sih, termasuk dari dari hobi kita. Seneng awalnya kan ya? Awalnya senang, akhirnya jadi bawa keberkahan juga buat kita loh. Bener juga bener. Kita ngebuka link, kita ketemu teman baru, silaturahmi. Mereka ngajak yuk main di sini, ngomongin di sini, bener sih. Kita seneng ngelakuin ini, sama sekali nggak ada kayak tekanan atau apa segala macam. Berarti yang mau manggung dibayar nggak dibayar, ayo sikat. Udah, jalan aja gitu. Jadi kan banyak juga band yang, kagak ada duitnya, berarti belum mau manggung banyak. Mungkin mereka lebih ke mendeskripsikan band itu lebih ke pekerjaan mungkin ya. Nah, kan ada juga yang kayak gitu ya, patokannya nyari duit kerja. Kalau mau kayak gitu mah mending nggak masalah sebenarnya. Ya, ketahuan ada duitnya. Lebih jelas gitu. Kalau untuk karya pribadi mah mungkin lakuin aja gitu, jangan dulu berharap gue bakal tenar, gue bakal ngasilin duit banyak atau gimana. Ini mah menurut gue ya. Ini tips. Jadi kalau lo mau ngeband jangan berharap gue bakalan punya banyak duit apa segala macam. Setuju. Atau gue bakal terkenal apa segala macam. Setuju. Patokan jangan situ maksudnya. Lu bikin karya dulu ngalir aja dulu, toh hasilnya kan ntar. Semaksimal mungkin, sebagus dulu. Soalnya sekarang banyak juga yang baru dari satu lagu, terus lagunya nggak booming, punduh, udah. Karena gue tuh baru ke satu lagu, lanjutin aja padahal kali aja naiknya di lagu kedua, lagu ketiga. Karena mungkin mindsetnya sih patokannya udah gue rekaman nih, bakal terkenal, bakal dapat duit banyak. Patokannya udah ke situ. Iya benar. Karena terlalu berharap gitu, ketika hasilnya nggak sesuai, jadi kecewa. Nah, itu satu. Terus kalau misalkan lihat skena Bogor, banyak kan band-band yang udah mulai naik, begitu, satu langkah lagi deh emang. Dikit lagi lah gitu ya. Dikit lagi, akhirnya pecah, bubar. Star syndrome-nya keluar. Banyak kan? Banyak. Ya itu tuh pelajaran buat kita juga sih, Mang. Sebenarnya balik lagi ke attitude kitanya. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue lebih ke tujuan. Lo ngebandnya buat apa? Ngebandnya buat apa, mau ngapain. Kalau sekiranya yang kayak gitu sih biasanya patokannya duit. Bener sih. Contohnya di kita kayak Slang deh. Kayak si Bim Bim gitu. Dia mau rekaman mau albumnya laku naik atau enggak segala macem, dia mah tetap produktif sampai sekarang, bikin lagu, bikin rekaman, bikin album. Padahal yang dia cari ibaratnya udah kegapai, udah dapet semua segala macem, kurang apa gitu ibaratnya. Cuman dia terus rekaman kata gue tuh si Bim Bim apa ya kata gue. Iya kan? Bener. Konsisten. Cuma karena dia seneng gitu. Sama kayak orang mancing lah gitu. Mancing mania. Mancing gitu. Kalau kita hobinya nggak mancing kan gue juga nggak ngerti ya hobi mancing senengnya apa. Gue kadang ngeliatnya apa sih dia? Ngapain sih gitu dia gitu segala macem. Cuma karena dia menyukai hobinya tersebut gitu, mau dia keluar duit banyak buat beli umpan, pancingan, capek ngabisin waktu, emang karena seneng gitu ngelakuinnya, nggak terpaksa, jadi dia menikmatinya. Ya kita nggak boleh ganggu dia juga, Mang. Iya, benar. Itu kan hobinya dia. Benar. Hobi kita juga sama. Hobi kita kayak gitu. Ya udah, ini jalan gue. Ya udah masing-masing aja, nggak usah lu colek-colek apa segala macam. Tapi justru kalau misalkan ada orang yang nyolek-nyolek, gue sih senang. Senengnya? Ya sebenarnya kan ibaratnya mereka haters gitu. Oh iya. Sih baik lagi haters ya. lagi good news or bad news, it's news. Jadi mau berita buruk soal kita, berita baik soal kita, ya udah kita bakal jalan terus. Mau lagu kita diterima mau enggak ya terserah. Ya gak sih? Mau baik atau jahat jadinya ya yang nggak suka pasti ada aja, intinya gitu. Kayak sekarang tips ngeband buat kalian yang baru mau bikin band. Dari lo, Mang, lo udah bertahan 10 tahun. Ya jadi patokan lah buat band Bogor. Oh ini mantep nih, James Roy manggungnya udah kemana-mana. Tipsnya buat teman-teman yang mau mulai band, dari lo sendiri apa? Dari gue pribadi, ini menurut gue ya, karya aja jalan terus, lu bener-bener ngelakuin apa yang lu senengin. Contohnya misalkan dari segi musik, genre, arrangement atau apapun itu, lu nggak usah kepatok sama orang. Misalkan kayak kemarin ya, di saat folk lagi berjamur, lagi booming,
tiba-tiba pada bikin folk segala macam, padahal jiwanya misalkan metal, reggae, rock and roll, punk. Jadi genre ini lagi naik nih, gue bikin kayak gini ya. Kalau menurut gue pribadi, jangan, lu tetap dengan warna dan genre lu aja. Iya bener. Karena seni itu kan jujur ya, bener-bener apa yang gue rasain, apa yang lu pengen lakuin gitu. Lu tetap konsisten dengan itu aja yang lu senengi. Karena dengan lu konsisten itu, lu bakal menjadi diri lu sendiri dan yang punya itu cuma lu doang gitu. Iya. Itu aja sih paling. Jadi karakter. Jadi orang begitu dengar lagu lo, ya, oh ini Super karakternya. Riot, Cibonet, punk. Ya udah, Ya, punk punk aja gitu. Orang kan dengar band Bogor, oh, band punk Bogor apa ya? Oh, Super Riot. Ya, misalkan metalnya apa, Iya. MBA, misalnya Mobile Economy atau Kraken, metal. Ya udah kan. Orang udah tahu gitu loh. Iya. Jadi karakternya oh ini. Karakter bandnya udah kayak gini. Folk di Bogor siapa? Oh, Amarilla. Ya, misalkan. Gitu. Jadi buat apa namanya, buat karya yang sesuai sama karakter yang lo suka. Bener gak? Jangan maksain. Lo sukanya metal, tapi lo paksain buat bikin reggae apa segala macam. Ya kebayang gak sih? Lo bikin sesuatu yang gak sesuai Lu sama jangan hati nyaman. lo, gak Iya. serak, gak enak kan jalannya. Setuju. Tuh. Ibaratnya lu pacaran nih. Wih, Misalkan lu pacaran, Wih. lu jadian. Ya. Tapi lu gak sayang. Tuh. Kalau gua ya, mending udahan. Wih. Mantap gak? Ngapain dijalanin kalau kitanya nggak ada feel, nggak ada rasa mah? Hambar. Nah, Jadi kan? ngomongin soal perasaan. ini acara apa Analogi, nih? analoginya. Oke, tapi nice. Itu tipsnya dari si Koran. Tapi asli mah, gue jujur Gin Strike itu salah satu band yang gue idolakan. Men. Sampai akhirnya gue bisa main. Salah kayaknya. Main bareng sama dia nih. Salah sebenarnya gue. Tapi memang bener sih, Bang. Ini dari Satu nggak bisa nyetem, Iya. kuncinya itu aja, Iya. diulang-ulang chordnya dari intro, rap segala macem, Window. melodi udah aja diulang-ulang. Ya tapi kan mereka gak tahu, Mang. Iya sih. Orang dengarnya bagus. Tapi jadi tahu kurang ajar. Kebongkar. Oh enggak, jadi kita kan ya udah untuk masalah intern kita ya kita yang tahu, dapur kita yang tahu. Jadi kalian tuh cuman perlu dengerin hasilnya aja dah. Gitu, bener gak? Untuk masalah borok-borok apa segala macem, ya udahlah itu masalah kita. Soalnya pahit manisnya di dunia ngeband tuh Hanya dia doang yang tahu, yang ngelakuinnya doang. hanya Tuhan yang tahu. Ya, oke. Hidup di dunia sementara emang Sedih, sedih sementara, bahagia ini kayaknya kita udah cukup kali ya ngocehnya ya. bebas. Lu pegel gak sih gua ngocehin emang? Kagak ya, emang lu demen ngoceh sih ya? Gue bingung mau ngapain, mau ada kegiatan gue mah. Oh ya satu lagi nih, si Koran lagi garap album solonya. Nah, Judulnya Dasa Mahakarya. itu album solo. Album solo si Koran. Di luar album Gin Strike yang 34. Ya, di luar. Wih. Dasa Mahakarya Keren. itu, dasa artinya 10. Itu bahasa Sanskerta Sunda. Dasa Mahakarya. Jadi 10 Mahakarya. Nanti coming soon. Gila. Bismillah. Aing dengan duit nabung lah, nabung. Next yang bakalan keluar album 34 sama Dasa Mahakarya. 10 Mahakarya. Wih, gila, gua tungguin, Mang. Bismillah. Gua beli, Mang. Oh, siap. Nanti lu juga jangan lupa beli, oke? Ntar dikabarin lagi deh. Ntar gua ngecahin lagi kalau udah keluar, bener gak? Bener. Oke. Kalau gitu cukup ya. Ocehan gue Koran. Syukur-syukur obrolan kita bisa berfaedah.